Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Rahadi Wibowo. Guys, video kali ini gue pengen sedikit sharing ya tentang pengalaman gue mendaftar Gokar ya, pendaftar Gokar. Dan menurut gue ada beberapa tips yang menurut gue penting diperhatikan untuk bisa segera gabung ya menjadi driver Gokar. Apa aja tipsnya? Saksikan sampai selesai ya. Sebelumnya disclaimer dulu ya, semua ini versi gue ya, versi pengalaman gue ya. Kalau mungkin ada temen yang punya versi berbeda itu bisa saja terjadi gitu ya, tapi ini versi yang menurut pengalaman gue yang gue alami waktu daftar Gokar ya. Untuk pendaftarnya semua udah pasti tahu ya. Kita daftar dulu di GoPartner ya, download dulu aplikasinya di GoPartner. Kemudian setelah diinstal kita masuk sebagai mitra. Nah kemudian kita isi ya dari nama lengkap ya, namanya lengkap ya, jangan nama separoh doang, namanya lengkap sesuai KTP pokoknya. Terus ada SIM-nya, SIM belum ada, nomor telepon, kemudian baru alamat email ya kalau nggak salah ya. Dan terakhir yang jangan dikosongin adalah kode referral. Nah ini salah satu hal yang penting menurut gua, kode referralnya diisi. Kode referralnya yang mana bang? Nah gue ada kode referral di kolom deskripsi, boleh kalian pakai kode referral itu. Gimana kalau gue punya kode referral lain bang? Boleh, silakan pakai aja kode referral siapapun boleh. Yang penting satu yang perlu dicatat, kode referralnya diisi, jangan sampai dikosongin begitu saja ya. Jadi harus diisi supaya itu dokumennya lengkap, baru kita klik submit. Nah setelah udah klik submit, baru nanti ke proses selanjutnya, yaitu ngelengkapi data seperti foto KTP, iktp ya. Terus kemudian ada foto SIM A ya pastinya ya, yang aktif ya, jangan yang nggak aktif. Kalau yang nggak aktif udah pasti nggak bisa deh. Foto SIM yang aktif ya. Kemudian ada foto dari STNK sendiri ya, ada pajaknya dan ada pajak daerahnya ya, STNK dan pajak daerahnya. Dan itu harus difoto. Dan jangan lupa untuk fotonya kalau bisa plastiknya dilepas semua, jadi supaya saat difoto tuh nggak ada kilatan cahaya yang menghalangi tulisan. Jadi saat kalian unduh itu semuanya kelihatan jelas. Kalau ada kilatan akhirnya nggak kebaca, itu pasti gagal, ditolak pasti. Karena gue pengalaman gitu sampai 2 kali gue nggak lepas plastiknya, gue foto begitu aja ya, ternyata ditolak karena nggak kelihatan. Nah jadi kalau bisa dilepas dulu semua plastiknya, baru difoto supaya lebih jelas. Nah setelah semuanya disubmit, nah sudah tinggal di apply aja ya. Jangan lupa nomor yang tadi gue bilang ya, nomornya sama akun emailnya harus yang aktif, jangan yang nggak aktif, karena nanti semua informasinya dari situ. Nah setelah submit sudah, menurut pengalaman gue waktu itu ya, kalau nggak salah ya, ada sih teman-teman yang bilang 1 minggu ya. Gue waktu itu kalau nggak salah hampir 2 minggu, memang cukup lama ya. Tapi ada juga beberapa temen yang 1 minggu udah dapat notifikasi. Tapi kalau gue, pengalaman gue sih waktu itu hampir 2 minggu ya, kalau nggak salah 8 hari kalau nggak salah, 8 hari setelah gue pendaftaran tuh gue baru dapat notifikasi di WhatsApp ya. Di WhatsAppnya dapat notifikasi sebuah undangan kalau kita harus datang di tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Jadi nggak cuma 1 hari ya pendaftarannya ya, pendaftarannya kurang lebih dikasih waktu 1 minggu kalau nggak salah. Jadi tanggal sekian sampai tanggal sekian, di jam sekian, dan sampai dengan jam sekian. Itu waktu itu yang gue dapat dari WhatsApp ya, dari undangan itu. Nah undangannya 1 minggu ya, tapi kita cukup 1 hari aja yang kita datengin, nggak perlu seminggu kita datengin. Jadi 1 hari aja kita datengin, pilih di salah satu tanggal itu kita mau datang di hari apa dan di jam yang sudah ditentukan ya. Jamnya kalau nggak salah sih kemarin dari jam 8 ya, kalau salah jam 8 sampai dengan jam 12 siang kalau nggak salah. Nah kalau dilewat dari jam itu ya sudah tidak diterima gitu ya. Jadi kalau bisa datangnya sesuai waktu ya.
Nah, sesuai pengalaman gue kemarin ya, itu gue dapatnya sekitar 8 hari ya, 8 hari di notifikasi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian untuk segera hadir untuk melengkapi berkas. Nah, waktu itu gue pilih di hari pertama saat gue diundang, jadi gue datang di hari pertama. Nah, satu hal lagi yang penting, yang menurut gue sangat penting, di undangannya itu jam 8 atau jam 9 gitu, gue lupa ya. Nah, kalau bisa kita datangnya jauh lebih awal, karena di luar prediksi BMKG ya. Karena gue pikir awalnya kan ya udahlah, mungkin di ini nggak banyak peminat ya dari pendaftar dari Gokar. Ternyata gue salah bro, ternyata yang antri udah kayak antri sembako, parah, panjang banget ya. Jadi ini satu pengalaman buat kalian yang lagi mau daftar, kalau bisa datangnya jauh-jauh dari waktu schedule ya, mendingan ya 1 jam mungkin atau 1,5 jam sebelum jadwal ditentukan, itu kalian udah harus standby di sana. Nah, saat kalian datang di sana jangan lupa langsung minta barcode kehadiran ya untuk diisi. Jadi jangan pas nyampe sana kalian cuma duduk doang, minta IMA security-nya, atau kalau emang sudah dipasang di sana langsung aja scan barcode-nya, klik, langsung lengkapi datanya. Karena itu sebagai absensi nomor urut kalian. Kalau kalian ngisinya maling setelah orang banyak ya, urut kalian akan jauh nanti di belakang. Jadi kalau bisa datang langsung minta scan barcode pendaftaran. Nah, waktu itu gue pendaftarannya ada di kantor Kemang ya, kantor Kemang Jakarta Selatan. Jadi waktu datang gue juga kaget, ternyata wah panjang sekali antriannya. Gue pikir nggak sebanyak itu ya, di luar prediksi, ternyata panjang. Jadi pas gue daftar itu gue udah cukup panjang antriannya. Nah, menurut informasi yang diberikan sama si orang Gokarnya ya, orang pihak Gojek kayaknya ya, jadi pendaftaran itu kalau nggak salah 1 hari itu ditargetin 100 orang ya, kalau nggak salah ya, 100 orang kalau nggak salah. Nah, kalau udah lebih dari 100 orang ya gitu ya, atau mungkin cuma dia kasih waktu batasan sampai 150 gitu ya. Nah, nanti 150 ke atas itu mereka udah ditolak, sudah disuruh datang di hari berikutnya. Jadi makanya saat kalian datang langsung deh buru-buru scan barcode untuk isi formulirnya, untuk melengkapi data yang ada di link tersebut. Nah, itu karena link itu adalah sebagai absensi kalian atau nomor urut kalian saat nanti dipanggil. Satu lagi nih informasi bahwa ternyata saat gue di sana diumumkan, di sana itu jadi ada yang namanya mitra reguler dan juga ada mitra area tertentu. Nah, itu dia, itu yang membingungkan ya. Gue juga baru dengar kemarin. Apa itu reguler dan mitra tertentu ya. Jadi saat di undangan itu ternyata ada perbedaan. Jadi ada yang dapat undangannya tanpa embel-embel area tertentu, dan juga ada yang tulisannya di area tertentu. Nah, setelah dijelaskan, jadi untuk sekarang ini yang diterima oleh Gokar itu hanya KTP Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang ya. Nah, itu yang diterima untuk mitra reguler. Jadi kalau kalian yang daftar dengan KTP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, itu kemungkinannya masuknya di Gokar reguler. Apa itu Gokar reguler ya? Ya seperti umum ya, jadi kita bisa ambil orderan dimanapun karena reguler ya. Jadi bisa dapat orderan dimanapun, kapanpun, di saat ada pemesan, ada pelanggan yang memesan Gokar. Nah, perbedaannya dengan area tertentu, ternyata area tertentu itu hanya bisa mendapat orderan di area tertentu, dan itu biasanya yang punya KTP di luar daerah atau di luar Jabodetabek. Jadi kalau misalkan KTP Bandung gitu ya, atau KTP di luar Jakarta lah ya, Jakarta, Bogor, Depok dan sekitarnya, itu kalian akan diarahkan masuk ke dalam Gokar area tertentu. Area tertentu itu gimana? Kita hanya bisa dapetin orderan di area tertentu. Nah, kalau daerah Jakarta Selatan itu hanya bisa dapetin di daerah Cilandak, KKO, Pasar Minggu dan sekitarnya. Nah, kalau gimana bang, rumah gue, kalau rumah gue di Bekasi, yang nggak akan dapet
Jadi kalau kalian terdaftar di Gokar area tertentu gitu ya, kalian cuma bisa dapatnya di area tertentu yang sudah ditentukan. Kalau nggak salah di Jakarta Selatan itu daerah area tertentunya ya, di daerah Cilandak sama SCBD dan sekitarnya. Nah jadi kalau atau tinggal di Bekasi gitu ya, kalian kalau mau nyari orderan ya mesti ke area itu dulu. Jadi nggak bisa di rumah kalian dapat orderan, nggak akan bisa. Nah itu perbedaannya area Gokar reguler dan Gokar area tertentu. Nah saran dari orang Gokarnya, kalau memang teman-teman kurang setuju, kurang berminat ya untuk masuk ke dalam Gokar tertentu, karena menurut gue juga memang ya sia-sia juga ya kalau kita rumahnya jauh di Bekasi gitu, masa kita mau dapat orderan mesti datang dulu ke Jakarta Selatan kan, ya wasting time juga gitu ya. Jadi menurut mereka sih mendingan ditunda dulu atau balik kanan pulang sampai nanti dapat undangan berikutnya atau dibuka untuk regulernya untuk semua gitu ya, karena sekarang ini hanya dibuka untuk KTP Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Tangerang ya. Jadi Jabodetabek itu hanya yang dibuka untuk Gokar reguler. Selebihnya itu mereka masuknya ke Gokar area tertentu, termasuk yang di luar pulau itu mereka masuknya di Gokar area tertentu. Jadi area yang sudah area ramai dan area yang sudah ditentukan. Jadi selain di area situ kalian nggak akan bisa dapat. Jadi pick up-nya dan ngedrop off-nya ada di area-area situ aja. Kalau di luar area itu nggak bisa, kalian nggak akan dapat. Kalau sudah terdaftar di area tertentu, di Gokar area tertentu, bisa nggak kita beralih ke Gokar reguler? Bisa, menurut orang Gojeknya bisa, tapi tunggu informasi pembukaan, kemudian kalian harus sign out dulu, harus resign dulu dari Gokar area tertentu, area ramai ya maksudnya ya, baru login di Gokar reguler. Kapan bang itu bakal dibuka? Nah itu yang sampai sekarang si pihak Gokarnya sendiri, pihak Gojeknya sendiri ya belum tahu. Jadi kapan itu akan dibuka. Tapi kalau kalian memang mau coba-coba daftar, boleh dilanjutin untuk Gokar area tertentunya. Nah itu ya informasi yang gue dapat di sana. Jadi jangan salah ya buat kalian yang mau daftar, kalau memang kalian dapat undangannya Gokar area tertentu, ya itu yang akan kalian dapat ya. Jadi kalian cuma bisa dapat orderan di area tertentu, walaupun rumah kalian di mana, di jauh di sana sini gitu ya, kalian cuma bisa dapat orderan di area ramai atau area tertentu. Kalau nggak salah sih area tentunya tuh sekarang ini ada di Cilandak KKO ya, sama di STBD Kuningan ya. Nah tapi kalau menurut kalian itu masih nggak efektif, ya lebih baik tunggu dulu sampai undangan berikutnya, sampai undangannya berubah jadi undangan reguler ya, bukan lagi undangan tempat ramai, lokasi ramai atau lokasi tertentu ya. Tunggu antrian dipanggil, itu dipanggilnya sekitar 10 orang ya, 10 orang. Jadi per 10 orang dipanggil masuk ke dalam. Jadi sebelumnya kita ada di depan semua nih, ada di ada di tenda ya, tenda biru ya, tenda kondangan, tunggu di depan semua. Setelah itu baru dipanggil per 10 orang kalau nggak salah, atau 15 orang, pokoknya ya lumayan banyak lah ya, nggak satu-satu dipanggil. Kemudian baru kita masuk ke dalam gedung itu untuk proses pelengkapan data semuanya. Nah di dalam kita isi kalau bisa semua datanya tidak usah diganti, dari nomor telepon, alamat email ya, semuanya yang sudah pertama kali kita cantumkan ya sudah kita lanjutkan aja. Jadi tidak usah dari proses verifikasi awal lagi. Jadi pakai aja semua alamat email dan nomor telepon yang sudah didaftarin, termasuk kode referral yang sudah didaftarin. Jadi pakai aja itu nomor referralnya. Jadi istilahnya tinggal ngelanjutin aplikasi yang sudah ada di HP ya. Jadi jangan diganti lagi nomor alamat email, nomor telepon dan alamat emailnya, langsung pakai aja yang sudah terdaftar di sana. Jadi tinggal ngelengkapin apa yang kurang, jadi nggak perlu lagi dari awal lagi supaya lebih cepat. Setelah semuanya sudah lengkap ya, hanya hitungan
menit lah ya, semuanya aplikasinya sudah aktif. Nah, jadi memang kalau sudah berhasil masuk ke dalam gedung, artinya kalian sudah bisa bernafas lega ya. Yang penting itu ya, yang penting dokumennya itu sudah benar, lengkap, nggak ada yang mati ya. Dokumen-dokumennya yaitu sudah pasti kalian akan aktif dalam waktu hitungan menit saja. Jadi untuk kalian yang mau datang ke kantor Gokar, persiapkan aja semuanya seperti KTP-nya, iktp-nya, SIM-nya, SIM A-nya ya. Kalau belum aktif mendingan langsung aktifin aja. Tapi kalau sekarang mesti bikin baru ya, nggak bisa lagi diaktifin kalau udah mati. Jadi kalau memang mati ya segera bikin baru SIM-nya. Terus sama pajaknya ya, pajaknya itu harus aktif ya, karena kalau nggak aktif nggak bisa juga. Nah, terus ada juga beberapa pertanyaan teman-teman, Bang, kalau atas nama PT bisa nggak sih? Bisa, karena kan ya Gojek aja kan ada ada GoFleet ya, dia kan bekerja sama dengan rental mobil ya, kan tuh semua mobilnya kendaraannya atas nama PT, bukan atas nama kita, dan bisa tuh nggak masalah gitu loh. Dan termasuk gue punya unit kendaraan yang kebetulan namanya masih atas nama PT, jadi belum dibalik nama dan bisa, nggak masalah. Jadi nggak masalah, intinya ya bisa didaftarin. Setelah terdaftar baru kurang lebih kalau nggak salah 1 jam kemudian ya baru bisa kita aktifkan kalau nggak salah. Jadi dalam 1 hari itu udah langsung bisa aktif, langsung bisa juga kita ngebit. Nah, bedanya kalau di Gokar itu kita nggak perlu lagi isi deposit ya, seperti Grab Car ya. Grab Car kan harus diisi deposit minimal 50.000 baru kita bisa on bid. Tapi kalau Gokar nggak ada sama sekali, nggak ada pakai depositan, kita udah bisa langsung on. Nah, itu pengalaman gue saat gue daftar Gokar ya. Jadi menurut gue ada beberapa hal yang penting, itu yang tadi gue garis bawahi. Apa aja yang penting? Pertama, 1, kode referral itu harus diisi, entah kode referral dari siapapun ya. Mau pakai kode referral gue juga boleh ya, kalau mau pakai kode referral dari orang lain pun silakan, nggak masalah, tapi yang penting itu kode referralnya diisi. Nah, kemudian kedua, dokumen-dokumennya harus jelas ya saat difoto ya. Plastiknya dilepas semua, jadi supaya saat difoto nggak berkilau, dan itu pasti akan mengganggu proses verifikasi yang akhirnya nanti dapat notifikasi gagal dan suruh diulangi lagi fotonya. Kalau bisa langsung aja, jadi jangan sampai nyoba-nyoba gitu, udah jangan, langsung aja yang bagus, paling bagus yang kalian foto baru kalian submit. Jangan nyoba-nyoba deh, pasti nanti makin lama nanti. Nah, kemudian setelah itu kalau udah dapat undangan diperhatikan tanggalnya, jangan sampai salah, karena di sana nanti pasti dicek sama security. Kalau nggak sesuai undangan pasti disuruh pulang, karena yang sesuai undangan aja itu udah ratusan orang yang datang, apalagi yang di luar undangan ya pasti ditolak. Nah, kalau bisa datangnya lebih awal ya, kalau bisa 1 jam lebih awal, atau kalau mau lebih ekstrim lagi mungkin 2 jam sebelum waktu pendaftaran nggak apa-apa, karena saat kalian datang di sana biasanya kode barcode itu udah tersedia, jadi tinggal scan. Karena pengalaman gue ada beberapa temen yang ketemu di sana, katanya dia kemarin datangnya itu udah dari kemarin sebenarnya, tapi mereka scannya karena udah terlalu jauh ya, akhirnya mereka dimasukkan di hari berikutnya. Nah, mereka pas hari berikutnya tuh pagi-pagi mereka udah langsung scan supaya dapat urutan pertama. Jadi ya itu belajar dari pengalaman dia ya, kalau itu kita datangnya memang harus jauh lebih pagi dari jadwal yang ditentukan, karena absensinya itu bisa di scan lebih awal sebenarnya. Jadi nggak perlu nunggu jam buka kita baru scan, enggak, barcode-nya sudah ada disediakan di sana, jadi langsung aja segera scan dan isi formulirnya sebagai pendaftaran atau nomor urut kalian di saat nanti kalian dipanggil. Jadi itu ya beberapa hal yang penting menurut gue yang perlu diperhatikan. Ya mungkin terdengar sepele, tapi menurut gue itu sangat penting ya, berpengaruh untuk proses pendaftaran kita ke Gokarnya ya. Oke, segitu aja informasi dari gue, berbagi informasi tentang pengalaman gue daftar Gokar. Nah ya sekarang alhamdulillah sudah aktif akun Gokar gue bisa ngebit.
Cuma memang dari kemarin belum sempat bikin video online on beat-nya ya di Gokar. Jadi belum gue coba untuk on beat di Gokarnya. Oke, segitu dulu video dari gue. Kalau ada pertanyaan yang kalian mau tanya, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Insya Allah gue jawab satu persatu ya. Buat kalian yang mau daftar, good luck, semoga berhasil. Ya sabar aja ya, pasti kalau memang rezeki pasti sih terdaftar.